Bart Miller adalah seorang penyanyi Amerika dari sebuah grup band yang bernama Mercy ini. Pengalaman pahit pada masa kecilnya membuat sebuah kisah yang sangat tragis pada kehidupan Bart Miller. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di Extraordinary Story. Terima kasih untuk semua supportnya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan belnya, dan saksikan cerita hari ini. Dan jangan di skip supaya kalian tahu bagaimana kisahnya. Bart Miller lahir pada tanggal 1 Desember 1972 dengan seorang ibu bernama Adele dan ayah bernama Arthur. Ayahnya Arthur adalah pemain All-American yang bergabung di Southern Methodist University. Pada tahun kedua Arthur bergabung di Southern Methodist University, ada luka yang pada lututnya sehingga Arthur tidak bisa lagi melanjutkan karirnya. Akhirnya dia pun kembali ke kampung halamannya, ke kota kelahirannya. Arthur menikah dengan ibunya Bart, yaitu Adele, dan mereka mempunyai 2 orang putra, yaitu Stephen dan juga Bart. Bart bersama kakaknya, mereka tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Bart kecil menyaksikan bagaimana ayahnya yang sangat temperamen dan punya perilaku yang sangat kasar menyebabkan ibunya dan ayahnya akhirnya bercerai pada saat Bart berumur 3 tahun. Peristiwa bermula dari pada saat Arthur Miller bekerja di Dinas Perhubungan. Saat rekonstruksi, dia ditabrak oleh sebuah truk diesel dan mengalami koma dan harus dirawat di rumah sakit selama 8 minggu. Setelah koma itu, kehidupan Arthur berubah. Arthur menjadi seorang pria yang pemarah, suka melakukan kekerasan, bahkan juga suka melampiaskan amarahnya kepada istrinya dan anak-anaknya. Barang-barang kesayangan istrinya seringkali dihancurkan oleh Arthur, sehingga akhirnya Adele dan Arthur, orang tuanya Bart, bercerai pada saat Bart berumur 3 tahun. Setelah perceraian ini, Bart pun akhirnya tinggal bersama dengan ibunya. Bart tinggal bersama dengan ibunya hingga dia berusia 9 tahun. Pada usia 9 tahun, ibunya Bart harus pindah ke kota yang lain, ke San Antonio, Texas, dan bersama dengan suaminya yang baru, sehingga ibunya menginginkan untuk Bart dan kakaknya Stephen tinggal bersama dengan ayahnya. Setelah tinggal bersama dengan ayahnya, Bart mendapatkan perlakuan yang kasar dari ayahnya yang adalah seorang yang berperangai kasar atau bertemperamen yang buruk. Seringkali ayahnya melakukan pelecehan kepada Bart dengan memukul Bart atau juga melemparkan piring di atas kepalanya. Bahkan ayahnya sering sekali memukul Bart dengan intensitas yang cukup sering, seminggu 3 hingga 4 kali. Bart mendapat pelecehan baik itu secara fisik, psikologis maupun emosi dari perlakuan ayahnya. Ada satu kejadian yang sungguh membuat Bart hari itu merasa bahwa dia akan mati di tangan ayahnya, karena ayahnya memukul Bart hingga Bart tidak bisa tidur dalam posisi terlentang. Bart hanya bisa tidur dalam posisi tengkurap karena sekujur tubuhnya di bagian belakang mengalami luka memar yang parah, sehingga luka itu menimbulkan lebam berwarna hitam dan keungu-unguan. Itu membuat Bart hari itu sangat ketakutan karena Bart berpikir bahwa ayahnya mungkin akan membunuhnya. Dan ketika ayahnya melihat Bart menangis, ayah begitu marah. Ayahnya menyuruh Bart untuk stop menangis. Namun karena sakit yang dirasakan oleh Bart nggak bisa menahan lagi bagaimana perlakuan kasarnya. Dan ketika ayahnya Arthur melihat punggungnya, ayahnya pun menangis. Dan hari itu Bart baru pertama kali melihat Arthur Miller menangis karena perbuatannya, menyesali akan perbuatannya kepada Bart. Akhirnya Arthur mengirimkan Bart untuk tinggal bersama dengan ibunya di San Antonio, Texas. Namun Bart merasa nggak nyaman karena Bart sudah terbiasa tinggal dengan ayahnya dan dia pun kembali tinggal bersama dengan ayahnya lagi. Perlakuan yang sama pun tetap dialami oleh Bart. Kekerasan, baik itu kata-kata yang kasar ataupun pemukulan, hal-hal yang sudah biasa dialami oleh Bart, sehingga Bart sangat benci dengan ayahnya. Bart menginginkan ayahnya meninggal karena
ayahnya ini seperti monster yang sangat kasar. Pada saat Bart kelas 1 SMA, ayahnya divonis menderita kanker pankreas dan itu sangat mengejutkan. Arthur Millard seketika berubah menjadi seseorang yang baik yang mengasihi Tuhan. Bart awalnya nggak percaya karena ayahnya adalah seorang monster yang kejam, yang suka berbicara kasar dan berperilaku kasar. Sehingga Bart hanya berpikir bahwa ayahnya hanya berpura-pura. Tapi ayahnya terus mau memperbaiki hubungannya dengan Bart. Ayahnya terus menunjukkan sikap bagaimana dia mengalami perubahan, rajin berdoa, suka membaca Alkitab, bahkan rajin ke gereja setiap hari Minggu. Bahkan ayahnya juga mengajak Bart agar mereka beribadah bersama-sama. Bart melihat bagaimana perubahan demi perubahan terjadi kepada diri ayahnya. Bart yang awalnya nggak percaya, akhirnya dia pun percaya. Setiap malam Bart dari dinding kamarnya dia mendengar bagaimana ayahnya berdoa untuk Bart bersama kakaknya dan keluarganya. Hubungan antara Bart dan ayahnya pun semakin dipulihkan. Melihat perubahan ayahnya, melihat bagaimana ayahnya yang adalah seorang monster berubah menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, membuat Bart pun memaafkan ayahnya. Bart sudah nggak lagi membenci ayahnya, padahal Bart sangat menginginkan kematian ayahnya yang pada saat itu sangat dia benci. Tapi Bart melihat bagaimana ayahnya sekarang sudah berubah dan akhirnya Bart dan ayahnya pun mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Bart yang merawat ayahnya, pergi beribadah bersama-sama. Mereka punya hubungan yang baik sebagai ayah dan anak, dan juga Arthur semakin dekat dengan Tuhan dan Bart pun melihat contoh bagaimana ayah yang bagi Bart adalah seorang monster berubah menjadi seorang ayah yang sangat Bart sayangi dan sangat Bart idam-idamkan di dalam hidupnya. Namun karena penyakit ini, kebersamaan Bart dan Arthur hanya berlangsung selama 5 tahun. Karena pada tahun 1991 Arthur Millard meninggal karena kanker pankreas yang dia alaminya. Dan Bart sangat terpukul. Bagi Bart, perlakuan kasar ayahnya gak menyedihkan dibandingkan dengan kematian ayahnya. Karena Bart melihat bagaimana sosok ayahnya yang sudah sangat mengasihi Tuhan. Arthur meninggal dunia dan pada saat pemakaman neneknya, Bart berkata, I can only imagine bagaimana kehidupan Arthur karena dia sudah menjadi pria yang baik dan sekarang dia bertemu dengan Tuhannya. Sepeninggal ayahnya, Bart hidup bersama dengan neneknya. Dan hubungan antara Bart dan Arthur ayahnya sudah membaik. Bahkan juga hubungan antara ayahnya Bart dan juga mantan istrinya Adele pun membaik sebelum Arthur meninggal. Ada satu hal yang menguatkan Bart karena Bart suka mendengarkan lagu rohani di dalam sepanjang dia mengalami penyiksaan bersama dengan ayahnya, sehingga itu yang menguatkan Bart. Bart pun suka menyanyi dan dia ingin bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Dan setelah kematian ayahnya, 7 tahun setelah kematian ayahnya, Bart akhirnya bergabung dengan grup band Mercy Me, dan di situ Bart menjadi penulis lagunya dan juga menjadi penyanyinya atau vokalisnya. Dan ini kejadian setelah 7 tahun kematian ayahnya di tahun 98. Bart sedang mencari inspirasi buat lagu barunya, dan Bart mencoba untuk membuka catatan-catatan dia masih dulu, mungkin ada inspirasi yang bisa dia dapatkan dari sana. Dan ketika Bart membuka buku hariannya, Bart mendapatkan sebuah tulisan di buku hariannya, itu adalah I can only imagine. Ternyata di setiap lembar demi lembar buku harian, Bart menuliskan kalimat atau kata I can only imagine. Ini kata yang diucapkan oleh neneknya pada saat ayahnya Arthur meninggal. Dan seketika itu juga Bart sadar bahwa dia harus membuat lagu dengan judul I Can Only Imagine, dan dalam 10 menit Bart berhasil menciptakan lagu I Can Only Imagine, yang lagu ini diambil dari kata-kata neneknya untuk almarhum ayahnya. Dan akhirnya lagu pun ini tercipta, dan pada tahun 98 Bart lalu memberikan lagu ini untuk direkam oleh penyanyi Amy Grant. Tiba-tiba pada saat Amy Grant ingin menyanyi di sebuah stage, dia memberikan kembali lagu I Can Only Imagine. Walaupun Amy Grant menyanyikan lagu I Can Only Imagine, tapi dalam versi yang berbeda. Dan lagu yang
diciptakan oleh Bart, akhirnya dinyanyikan oleh Bart dan oleh kelompok Mercy Me. Mereka merilis lagu ini pada tahun 2001. Dan ada hal yang luar biasa terjadi. Lagu I Can Only Imagine menduduki chart number one atau nomor 1 pada radio-radio Kristen atau radio-radio yang ada di Amerika Serikat. Berhasil menjual 2,5 juta kopi dan mendapatkan platinum, 3 platinum, dan itu prestasi yang sangat membanggakan. Bart pun bersyukur karena dari kisah pahit hidupnya dan dari kisah hidupnya bersama dengan ayahnya, ada hal yang indah yang dia lihat, yaitu kesuksesan lagu I Can Only Imagine. Band Mercy Me semakin terkenal dengan lagu I Can Only Imagine. Kisah tentang Bart Miller bersama ayah di balik lagu I Can Only Imagine pun santer didengarkan oleh orang-orang, dan mereka sangat terinspirasi dan diberkati dengan kisah Bart Miller. Ayah yang seorang monster berubah menjadi ayah yang sangat diidamkan oleh seorang anak. Pada akhirnya pada tahun 2018, kisah hidup Bart dan sang ayah diangkat dalam movie yang diputar di bioskop yang berjudul I Can Only Imagine. So I wrote this song for my dad. Film ini juga berhasil mencatat rekor sebagai film Kristen atau film religi yang penjualan awalnya terlaris dan mendapatkan keuntungan 12 kali lipat daripada biaya produksi, dan juga mendapat nilai A+. Dan ini prestasi yang sangat luar biasa, kisah yang sangat menginspirasi banyak orang. Bahkan lagu I Can Only Imagine pada tahun 2001 itu kan terjadi pemboman di Menara Kembar Amerika Serikat di Washington DC dan juga New York. Pada saat itu lagu I Can Only Imagine merupakan sebuah lagu yang menginspirasi, spirit song yang menguatkan orang-orang yang menjadi korban pada saat itu, di mana Amerika diguncang dengan teroris atau juga pemboman. Dan lagu I Can Only Imagine merupakan salah satu lagu yang menguatkan dan memberkati. My dad was a monster and I saw God transform him. Bagaimana kisah Bart Miller? Sangat menginspirasi tentunya, dan banyak orang diberkati dengan lagu Bart Miller dan kisahnya, dan itu mengajarkan banyak orang bagaimana mereka harus kuat dan hubungan yang sudah rusak masih bisa diperbaiki. Ada hubungan yang memang sulit untuk diperbaiki, tapi Tuhan bisa mengubah hubungan yang rusak itu menjadi hubungan yang baik. Bart bilang bahwa hari terburuk di dalam hidupnya telah Tuhan ubah menjadi hari terindah di dalam hidupnya. Bart Miller menikah dengan pacar pertamanya, Shannon, dan dia terus berkarir dengan grup Mercy Me dan terus menjadi seorang yang memberkati, menginspirasi banyak orang dengan lagu-lagu yang diciptakan. Nah, Extraordinary People yang ada di rumah, apa inspirasi yang kalian dapatkan? Kalian boleh komen ya di bawah ini kisah dari Bart Miller, dan boleh komen kalau ada cerita-cerita yang menurut kalian bisa menginspirasi orang lain dan bisa direkomendasikan, boleh komen di bawah ini. Nah, sampai ketemu di kisah kita selanjutnya di Extraordinary Story, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tuhan sanggup mengubah hal terburuk dalam hidup kita menjadi hari yang terindah. Jika Tuhan bersama dengan kita, kita tidak usah takut, karena Tuhan sanggup melakukan apapun di dalam hidup kita. Salam Extraordinary.